Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafah fazahadahum fi hadhid dar wa shaghalahum limuraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil iti'azi wal iddikar ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي الى صراط مستقيم والداعي الى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين اما بعد فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat subuh Masjid Asy-Syarif rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita setelah kematian. Karena bangun ini adalah berbangkit, hidup kembali. Karena itu kita bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami setelah kematian dan semuanya akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan waktu untuk bertaubat, memperbaiki diri sampai akhir hayat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya keluar dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya terang benderang Islamiyah. Jemaah rahimakumullah, pertama kita berbelasungkawa ya, karena salah seorang ulama besar di Indonesia ini, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Gontor, pada tanggal 21 Oktober 2020 yang meninggal dunia, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Zarkasi MA, pengasuh Pondok Pesantren Gontor. S3-nya beliau di UIN, S1-nya dan S3-nya. Jadi kehilangan ulama itu adalah kerugian yang terbesar. Apalagi durasi 8 bulan ini, jemaah rahimahullah, dari Februari tanggal 2 sampai 21 Oktober, 8 bulan saja kita sudah kehilangan. Ini yang terdata, tertulis, saya punya datanya ini dari tanggal 2 Februari. Pimpinan pondok pesantren dan ulama yang wafat dari kalangan Nahdien saja 86 ulama dalam waktu hanya 8 bulan. Kira-kira kalau ada artis 8 bulan 80 orang yang meninggal, heboh tidak? Viral ya. Ini ulama, yai pimpinan pondok. Dan ada yang menganggap tidak wajar, tapi wallahu alam wajar atau tidak wajarnya. Ini belum termasuk yang sedang imamin dipukul kepalanya oleh yang tidak dikenal, tapi kalau ketangkap orang gila itu. Makanya saya selalu tanya, di masjid ada enggak security dalam? Kita jaga motor, jaga mobil, security-nya 2 orang, 3 orang. Untuk jaga ulama, di mobil paling-paling isinya laptop atau tape recorder. Di kepala para ulama isinya Al-Quran 30 juz dengan ilmu-ilmunya, kitab-kitab semua di kepalanya. Isinya lebih
banyak satu perpustakaan. Kehilangan satu ulama, kehilangan yang besar. Tapi kita melihat kurang banyak perhatian. Makanya setiap masjid mesti memiliki keamanan dalam untuk keamanan ustadz, imam, ketua DKM dan lain-lain. Karena kondisinya begitu sekarang. Walaupun saya tidak berani bersuudzon, tapi ini harus dianalisa. Dan memang kematian para ulama ini adalah diangkatnya ilmu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ya dengan mencabutnya begitu saja dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Tapi dicabutnya ilmu dengan dicabutnya nyawa ulama. Hatta idza lam yaqbi aliman, sampai sulit dijumpai, tidak dijumpai seorang alim pun lagi. Ittakhadzan nas, lalu manusia menjadikan ru'usan juhalan, ya, ru'usan pimpinan, ru'usan para pemimpin, juhalan yang bodoh-bodoh. Jadi pemimpinnya adalah orang yang paling bodoh-bodoh. Fasu'ilu, lalu dia yang ditanyain, dia yang jadi rujukan, apa kata dia, wajib ikut semua. Faftau, lalu pimpinan-pimpinan itu berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka telah sesat dan mereka pun menyesatkan banyak orang. Jadi bukan berarti begini, jadi terbukti hadis tersebut. Bukan itu. Kalau Nabi berkata seperti ini, memang suatu hal yang pasti terjadi, bukan ramalan, tapi bagian dari wahyu, bagian dari mukjizat bahwa beliau menyebutkan kondisi yang akan datang. Namun bagi umat ini sebuah peringatan. Ya. Berapa banyak sekarang ulama-ulama yang telah wafat, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan wajar. Tapi bagi kita pengurus masjid, jemaah, menjaganya, karena ulama sekarang termasuk makhluk langka. Kita punya ulama-ulama yang hebat-hebat, Pak, yang kalau diadu keilmuannya tidak kalah dengan ulama dari manapun. Ya, ada ulama yang hafal Al-Quran dengan segala halamannya, letaknya di mana, sebelah kiri kanannya, atas bawahnya, juz berapa. Itu bukan hanya itu, Pak. Kitab-kitab turas itu dihafal, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, semua dihafal di kepalanya itu. Ada yang sudah dapat sanad, ya, Sahih Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sittah. Jadi 6 kitab hadis itu sudah di kepalanya semua. Dan mereka telah menghafalnya sejak usia belia. Dan ketika usianya sudah sekarang menua, nah ini khawatir penggantinya belum banyak. Nah, karena itu selagi masih ada, maka antusiaslah untuk menjaganya dan berilmu, belajar untuk mengambil ilmunya supaya estafet ini bisa dilanjutkan pada generasi selanjutnya. Ya, masih adalah, kalau saya sebut sebagian, ada Ustadz, ya, doktor, kemudian ada Profesor Dr. Uwas, misalnya ada Adi Hidayat, Ustadz Firanda, dan lain-lain di Indonesia banyak. Ya, nah kita jaga itu. Gak usah lihat ormasnya apa, kemudian dia mazhabnya apa. Tapi yang jelas semuanya ahlus sunnah. Ini mesti kita jaga. Karena itu di masjid-masjid tolong persiapkan security dalam. Mungkin bukan hanya untuk menjaga ulama, ustadz, imam, ketua DKM, pengurus DKM, juga termasuk ya sarana-sarana di dalam. Kalau kita banyak, mungkin tetap bagus di luar dijaga kendaraan, parkir, ya dijaga juga oleh security, tapi menjaga ulama itu lebih diutamakan daripada sekedar menjaga kendaraan. Ya, ini usul. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita terpotong ya waktu sebelum pandemi, kita sudah mulai ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin, yaitu kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syarif bin Mara bin Hasan bin Husain
Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kitab beliau banyak. Pada pertemuan perdana sudah saya sampaikan biografi beliau dan maroji kitab-kitab beliau. Kemudian sudah disampaikan juga pembuka dari bab pertama di kitab ini, yaitu babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wa ahwal wal albariza wal khafiyah. Bab ikhlas serta menghadirkan niat dalam semua perbuatan, ucapan, kondisi yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan biasanya di kitab ini setiap bab selalu diawali dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Pada bab ini telah diawali dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Secara tafsiriyahnya sudah kita jelaskan. Kemudian di antaranya ayat la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah menerima takwa kalian, darah daging kurban tidak akan sampai kepada Allah, ketakwaanlah yang sampai. Sudah kita jelaskan. Juga ayat dalam surah Ali Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Apa saja yang kau sembunyikan, kalian sembunyikan dalam hati kalian atau kalian nyatakan, pastilah Allah tahu semua. Sudah pula kita jelaskan. Dan inilah ayat-ayat pembuka dalam bab ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu kita pun sudah membahas, baru menyinggung sebentar tentang hadis nomor 1. Jadi hadis nomor 1 adalah hadis tentang niat dan hijrah. Ya, ini akan kita ulas sebentar, nanti kita tambah dengan hadis kedua. Jadi kajian kita ini menyambung apa yang terputus sebelum pandemi yang lalu. Jadi kalau masih ingat mungkin hebat ini ya, karena hampir setahun, 9 bulanan ya. Baik, pertanyaan pertama, kenapa Imam An-Nawawi meletakkan hadis tentang niat ikhlas bab pertama? Apakah yang lain tidak penting? Kenapa bukan tentang sholat, barangkali tentang jihad fi sabilillah, atau haji dan umrah, atau barangkali tentang nikah, ya, nikah dan tolak dan rujuk misalnya, atau bab yang lainnya. Kenapa bab ikhlas? Nah, inilah kejelian para ulama meletakkan urut-urutan bab-bab hadis dalam kitab-kitab mereka. Ya, kalau kita lihat kitab yang lain juga sama. Ya, misalnya Arba'in beliau juga nih, Arba'in An-Nawawi atau kitab yang lain memang meletakkan bab ikhlas di bab pertama. Kenapa? Bukan berarti yang lain tidak penting. Semuanya penting. Salat penting, haji, umrah, zakat semua penting. Jihad penting. Tapi haji, baik salat, puasa, zakat semua hanya akan diterima sebagai amal ibadah kalau dilakukan dengan ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas, mau bersedekah, berwakaf sebesar apapun tidak akan diterima. Nah, karena itulah kejelian para ulama meletakkan yang terpenting itu di awal. Ya, memang yang lain penting, tapi al-aham, yang paling penting ya dari semua itu adalah keikhlasan ini. Itulah rahasianya kenapa bab ikhlas selalu dalam kitab-kitab hadis itu diletakkan di hadis nomor 1. Ya. Baiklah, kita sedikit tambahkanlah dulu ya. Kemudian kenapa bab ikhlas itu penting selain memang semua ibadah hanya diterima kalau ikhlas? Yang kedua, urgensinya karena setan tidak pernah berputus asa dengan segala cara menyesatkan manusia. Dengan segala tipu dayanya, ya, banyak tipu daya setan itu ya. Tidak pernah putus asa dengan cara al-waswasah, membisikkan keraguan-raguan, at-tazyin, memperindah kemaksiatan. Manusia digoda yang maksiat jadi baik, at-tamanni, membuat angan-angan, hayalan-hayalan. Setan menggoda manusia dengan al-a'dawah, menimbulkan permusuhan antar manusia. Setan juga at-takhwif,
At-takhwif, nakut-nakutin. As-saddu, menghalang-halangi dari jalan Allah. Al-wa'du, memberikan janji-janji palsu. Al-kaidu, dengan tipu daya, dengan makar-makar. An-nisyan, membuat orang lupa. Banyak sekali jebakan setan itu. Kalau kita lihat Al-Quran, maka ada lebih 20 jebakan setan yang menunjukkan setan tidak berputus asa. Tetapi setan akan berhenti, kalah telak, menyesatkan manusia kalau manusia itu beribadah dengan ikhlas. Kalau ikhlas, maka setan sudah tak berdaya. Ya, setan itu bersumpah, iblis bersumpah kepada Allah. Ya, ketika diusir dari surga, bersumpah akan la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya akan sesatkan semuanya anak cucu Adam itu sampai hari kiamat. Lalu yang tidak bisa illa min ibadikal mukhlasin, hanya hamba-hambamu yang ikhlas yang tidak mempan digoda syaitan. Kalau manusia sudah ikhlas, maka syaitan merintih, menjerit, berputus asa. Nah, kemudian kenapa penting ikhlas? Selain tadi ikhlas urgen, menentukan semua amal. Yang kedua, setan berputus asa kalau orang ikhlas. Yang ketiga, dengan niat ikhlas maka semua menjadi ibadah. Perkara muamalah, perkara mubah. Jadi ja'lul mubah, ja'lul ibahat, menjadikan semua yang mubah al-ibadat, menjadi ibadah. Antum bisnis, antum setiap hari usaha, itu mubah, makan minum mubah. Tapi kalau semua itu dilakukan dengan ikhlas, niat karena Allah, menjadi ibadah. Tidur mubah, berapa jam? 6 jam tidur, itu nggak ada bobotnya, mubah saja. Tapi kalau antum melakukan dengan ikhlas, cuma tidur saja, 6 jam itu menjadi ibadah. Nah, bayangkan kalau orang tidak ikhlas dalam tidur, berapa jam hilang, ya, ibadahnya hilang 6 jam. Padahal kita bisa tanpa ngapa-ngapain dinilai ibadah. Sepanjang helaan nafas selama tidur itu, pahala mengalir kalau tidurnya ikhlas. Tentu tidak cukup ikhlas, tapi diikuti kaifiyahnya. Kaifiyah tidurnya bagaimana, baca doa atau tidak, berwudu dulu atau tidak. Nah, kalau nanti setelah tidur itu tidak bangun-bangun lagi, kalau orang yang tidurnya ikhlas, maka dia kalau tidak bangun lagi, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, inilah pentingnya ikhlas. Karena itu pentingnya ulama meletakkan bab ikhlas di kitab-kitab mereka. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Kalau ada di aplikasinya kitab Riyadhus Shalihin yang terjemah, boleh itu dibuka di aplikasi atau yang ada di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Ali ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Jadi pada ini ya, pada Lu'ay bin Ghalib ini yang ketemu dengan silsilah Nabi Muhammad. Jadi sudah kakek moyangnya. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Rawahu al-Imam Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim
bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nasaiburi fi kitabaihim alladaini huma asahul kutubil musannafah. Jadi Umar berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal selalu diiringi dengan niat. Jadi kalau tidak ada niat, tidak ada amal. Maksudnya tidak dianggap sebagai amal, baik ucapan, perbuatan, apa saja, itu senantiasa ada niatnya. Makanya dalam semua ibadah ada rukun. Selalu rukun yang pertama itu niat. Anda sholat, rukun pertamanya niat. Anda haji, umrah, niat. Kalau niat tidak ada, tidak menghadirkan niat karena Allah, maka batallah ibadah tersebut. Niat bukan hanya di awal, walaupun harus diawali niat. Niat itu di awal amal, kemudian mengiringi amal dan mengakhiri amal, itu niat. Niat sholat misalnya, kita akan sholat, niatnya karena Allah. Lagi sholat itu semuanya, baik ucapan maupun perbuatan, karena Allah. Nanti setelah selesai, sholatnya juga karena Allah. Itulah niat. Jadi niat itu mengiringi, bukan di awal selesai, tidak, terus setiap kita beribadah awalnya niat, selama proses ibadah niat, dan di akhirnya tetap niat tidak lepas dari menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi begitu, semua amal, bukan awalul amal, semua awal amal dengan niat, tidak, ya, setiap amal selalu bin niat, bi artinya ma'iyah, menyerta. Jadi semua amal niat itu menyertai dari awal proses berakhirnya perbuatan, selalu ada niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa, maksudnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau karena manusia, maka orang yang berniat karena manusia berbangkit di yaumil akhir, dia akan mencari manusia yang karena dia berbuat. Misalnya orang yang berbuat riya, berbuat atau beramal karena manusia, dia baguskan amalnya karena ingin mendapat sambutan orang, pujian orang lain, maka saat yaumil hisab dia akan mencari orang tersebut dan meminta pahalanya. Coba bayangkan kalau orang beramal sholatnya karena ingin mendapat pujian satu jemaah masjid. Nanti ketika dihisab, dia akan mencari setiap jemaah. Dia cari Pak Amin minta pahala, ya, Pak Janwir minta pahala, ya, Ustaz Rahmat minta pahala. Dia akan cari setiap orang ini. Bukan kepada Allah pahala itu akan diberikan, dan orang yang diminta pahala juga tidak akan memberikan. Karena ketika hari berbangkit, semua orang panik, semua orang akan berlari, bahkan dari orang yang terdekat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan berlari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, akan menjauh dari ibu kandung dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, berlari jauh dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena orang takut nanti pihak tadi, saudaranya, ayahnya, ibunya, istri, anaknya nuntut dia dan akan mengambil pahalanya. Maka tidak ada orang di yaumil akhir nanti yang akan mensedekahkan pahalanya. Semua orang malah berpikir kalau bisa mengambil pahala orang lain. Nah, coba bayangkan nanti orang-orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, dia akan mencari orang-orang yang karenanya dia riya di dunia itu. Jadi riya ini dosa besar, walaupun disebut sebagai syirik kecil.
Riya ini syirik kecil, tapi dosa besar. Nah, ini penting ketika kita beramal apa saja, hadirkan Allah. Ya. Jangan ada sedikit pun karena Pak RT, karena pengurus DKM, karena manusia. Justru kalau kita sholat misalnya sendirian, tidak ada yang lihat, itu sholat yang berkualitas. Tapi kalau di depan jemaah, sholatlah seperti biasa. Jangan sampai terjadi ketika sholat sendiriannya asal baca. Ketika dia jadi imam atau dia jadi jemaah tapi bersama, maka dia baguskan gerakannya. Ini harus hati-hati, ya. Karena niat urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak tahu. Orang hanya melihat sama, semuanya sama. Salatnya sama, khusyuk, gerakannya sama. Mungkin bacaannya pun sama. Kalau orang menilainya sama saja, tapi apa bedanya? Perbedaan terlihat pada niat. Ya, kualitasnya pada niat tersebut. Jadi terkait dengan qalbu. Jadi Islam mengajarkan kita menilai itu. Yang pertama dinilai itu adalah hati. Kalau hatinya bersih, jadi apapun dia akan bersih. Jadi pemimpin, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi pengusaha. Tapi kalau hatinya tidak bersih, bagaimanapun dia menampilkan ucapan perbuatannya, mengerayu, menakjubkan manusia, tapi hasilnya akan berantakan. Ya, karena semua harus berawal dari hati yang bersih. Maka Nabi berkata, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah niatnya dan mengikuti Rasulullah, fa hijratuhu ilallah, maka hijrahnya itu karena Allah. Lihat, ilallah di situ tidak diganti dengan domir, tidak diganti dengan ilaihi, bukan. Padahal kan dalam kaidah bahasa kalau disebutkan awal, maka untuk menyebutkan yang kedua cukup dengan domir, kata ganti. Mestinya apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilaihi wa rasulih. Tapi tidak, bukan ilaihi tapi ilallah. Jadi lafaz Allah tetap tidak diganti dengan domir, menunjukkan bahwa tidak boleh diganti. Semua amal itu mesti karena Allah, ya. Dan kaidahnya wa rasulihi, mengikuti Rasul. Jadi sesuatu menjadi ibadah kalau terpenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, kaifiatnya mengikuti Rasulullah. Dua ini terpenuhi, jadilah dia amal soleh yang diterima. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka batallah dia sebagai amal soleh. Niat salat subuh karena Allah. Kaifiatnya, ini kan masih kuat, subuh masih seger, saya salat subuh 20 rakaat, bacaan panjang-panjang. Sah tidak? Amal soleh tidak? Bukan amal soleh. Kenapa? Kaifiatnya tidak ikut Rasul. Atau dia salat subuh 2 rakaat, begitu indah bacaannya, tapi niatnya bukan karena Allah, supaya orang lihat salatnya bagus. Amal soleh tidak? Juga bukan. Jadi amal soleh terpenuhi dengan 2 syarat. Yang pertama, an-niyatu lillahi ta'ala, niatnya karena Allah. Wal kaifiyatu ittiba'ur rasul, dan caranya mengikuti Rasul. Rasul salat subuh 2 rakaat, ngapain kita 20? Ya, ini makna faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluhu fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Lafaz Allah tidak digantikan dengan domir. Kemudian kata Nabi lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, musibah baginya,
Kalimat ini juga kepada ataf setelahnya au, ya. Awi imra'atin yang kiwa, maksudnya apa? Yusibuha. Barang siapa niatnya karena dunia atau wanita, maka musibah baginya. Ya. Jadi kalau niat hijrahnya karena dunia dari Mekah ke Madinah, barangkali aji mumpung di Madinah bisnis bisa lancar ini. Atau barangkali nanti di Madinah dapat jodoh, siapa tahu orang Madinah cantik-cantik. Maka ini musibah. Kenapa hadis pertama ini menyebutkan yang mendatangkan musibah itu dunia dan wanita? Karena memang inilah yang membuat orang pintar jadi tidak pintar. Orang alim jadi bahlul. Dunia dan wanita. Dunia isinya apa? Dunia itu isinya ya harta dan jabatan. Wanita ini sebenarnya dunia juga. Cuma kenapa dipisahkan? Karena orang bisa saja dia terbebas dari rayuan dunia, jabatan, mungkin harta, tapi ketika digoda dengan wanita banyak yang tidak lulus. Padahal sama saja, baik jabatan, harta maupun wanita itu bagian dari dunia yang menipu. Ya. Nah, kita melihat dari sinilah muncul pengkhianat-pengkhianat dalam perjuangan itu. Dalam sepanjang sejarah Islam, dunia maupun perjuangan bangsa Indonesia, kita itu tidak pernah kalah dengan penjajah. Kekalahan yang terjadi munculnya para pengkhianat-pengkhianat di tubuh kaum muslimin, mau perjuangan fisik, politik, apapun. Kenapa? Mereka ini hatinya ada penyakit. Karena apa? Penyakitnya hubbud dunia, itu cinta dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta dan wanita, harta tahta wanita. Dan semua pejuang pasti digoda dengan ini. Nabi pun digoda. Kalau Muhammad berdakwah ingin dapatkan harta, kami berikan sebanyak-banyaknya. Kalau dia ingin wanita tercantik, kami nikahkan. Kalau ingin jadi raja, sepakat semua 14 suku di Mekah itu mengangkat Nabi Muhammad sebagai raja tanpa pemilu. Langsung diangkat begitu saja sebagai pemimpin tertinggi. Ya, Nabi digoda dengan banyaknya harta, cantiknya wanita, jabatan tinggi. Apa jawaban Nabi kepada pamannya ketika ditawarkan orang-orang musyrik? Ya ammi, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, lau wada'u syamsa fi yamini, bukan harta, tahta, wanita, matahari mereka berikan, diletakkan di tangan kanan saya, wal qamara fi yasari, dan bulan diletakkan, mereka berikan, letakkan di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amr, supaya saya tinggalkan urusan dakwah ini, ma taraktuh, tidak mungkin aku tinggalkan sampai sukses atau syahid. Karena itulah perjuangan Nabi berhasil, karena tidak tergoda dengan dunia yang isinya jabatan, harta dan wanita. Nah, sekarang perjuangan para ulama, pimpinan umat seringkali karena jabatan, harta, mereka berpindah ke berpihakan, baik perjuangan fisik maupun politik. Kalau di tubuh umat Islam tidak ada pengkhianat seperti ini, maka perjuangan selalu sukses. Ya, selama Nabi hidup 80 lebih perang jihad fi sabilillah, kalahnya cuma sekali, yaitu perang Uhud. Kenapa? Karena munculnya orang-orang, bukan orang munafik ya, orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Jadi sebenarnya ada dua golongan munafik secara umum. Satu disebut dengan munafik, satu disebut fi qulubihim maradun. Itu dibedakan oleh Al-Quran, walaupun kedua-duanya munafik. Orang munafik dengan orang yang hatinya ada penyakit, sesungguhnya orang munafik itu jelas
Yang tidak jelas itu bukan munafik, orang yang hatinya ada penyakit. Apa penyakitnya? Cinta dunia dan jabatan. Selalu ragu-ragu. Kalau orang munafik itu jelas, Pak, bukan tidak jelas. Kalau munafik pengertian secara sempit, apa jelasnya? Jelas keimanannya kalau dilihat oleh manusia. Dia ini beriman. Jelas kekufurannya kalau dilihat hatinya. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu hatinya jelas kafir, penampilannya jelas mukmin, itu munafik. Tapi kalau orang yang hatinya ada penyakit, ini yang tidak jelas. Dia kelihatannya beriman, tapi karena hatinya kotor, kena wanita, kena jabatan, kena harta, dia tetap beriman. Kelihatan sorban masih dia pakai, udel-udel masih dipakai, tapi dia dikatakan berpihak pada kafir juga tidak mau, dia menolak. Karena hatinya ada penyakit, maka penyakit ini bisa mengalami komplikasi yang Allah sebut dengan fazadahumullahu maradha. Allah tambah penyakitnya. Kalau munafik, penyakit hatinya namanya nifak. Satu penyakit, nifak. Kalau orang yang hatinya ada penyakit, itu zadahumullahu maradha, penyakitnya bertambah. Pertama, penyakitnya itu bisa riya. Yang kedua, muncul dari riya itu nifak. Jadi penyakit nifak itu satu penyakit dimiliki orang munafik. Sedangkan alladzina fi qulubihim maradun, orang yang ada penyakit di hatinya bukan hanya nifak, dia ada fusuk, kefasikan. Nifak tambah fasik, tambah fasadun. Fasadun penyakit hati juga. Ya. Tambah apa lagi? Kufrun. Jadi lengkap tuh. Nifak, fasad, fiskun, kufrun. Dan banyak penyakit yang lain sehingga terjadi komplikasi. Komplikasi penyakit ibarat kalau manusia sudah ada jantung, diabetes, darah tinggi, apa lagi? Stroke, gabung semua. Namanya komplikasi penyakit. Itulah fi qulubihim maradun. Lebih parah daripada munafik. Kita tertipu karena dia masih pimpinan umat. Mungkin dia masih punya pondok pesantren, mungkin dia masih ketua ormas Islam. Dan ini jauh lebih parah daripada munafik. Karena saya pisahkan, karena memang Al-Quran menjelaskan antara munafik dengan alladzina fi qulubihim maradun dipisahkan. Walaupun keduanya sama-sama munafik, ya, yang disebut Al-Quran tempatnya fi darkil asfali minan nar. Nah, diwanti-wanti dari hadis nomor 1, jangan ada di antara orang beriman itu, ya, dalam hatinya penyakit, ya, terutama penyakit tergoda dengan dunia wamra'atin dan perempuan. Dunia isinya jabatan, harta. Lalu apa kata Nabi? Fahijratahu ila ma hajaru ilaih. Lalu nilai hijrah itu tergantung motivasi hijrahnya untuk apa. Jadi semua amal kita tergantung motivasi amal kita untuk apa. Karena itu kalau antum kerja, cari uang, niatnya hanya cari duit, musibah. Ya, memang bentuknya kita dagang, bentuknya kita kantor, tapi niatnya lillahi ta'ala. Sehingga ja'lul mubahat al-ibadah, ja'lul mubahat al-ibadat, dengan niat lillahi ta'ala merubah semua yang mubah-mubah menjadi ibadah-ibadah. Tidur mubah 6 jam, enggak niat karena Allah, hilang 6 jam. Niat karena Allah, hanya tidur doang, ibadah 6 jam. Anda ke kantor jam 8, jam 7 berangkat, jam 4 pulang. Berapa jam?
7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam tiap hari. 9 jam Anda ini adalah ibadah, walaupun bentuknya ngajar di perguruan tinggi, ngajar di lembaga pendidikan, itu semua menjadi ibadah 9 jam. Tapi hilang begitu saja, bukan ibadah kalau tidak niat karena Allah. Tidur 6 jam, usaha 9 jam, 15 jam. 15 jam itu bisa jadi ibadah semuanya, atau bisa jadi hilang semuanya, kerugian besar kalau niatnya bukan karena Allah. Jadi ngeri sekali kita kalau beramal apapun, baik usaha maupun tidur, kalau niatnya bukan karena Allah. Nah, karena itu jemaah sekalian harus kita pikirkan setiap hari ya, termasuk pengajian ini mesti karena Allah. Hilang nih sudah berapa nih? Sudah sejam ya. Kalau bukan karena Allah, hilang 1 jam ini. Dan dihisab yaumil akhir, 6 jam tidur, 1 jam pengajian, 7 jam, 9 jam kerja, 16 jam. 16 jam dibanding 24 jam itu sudah hampir, udah 2/3 ya, 2/3 hidup kita. Kalau enggak karena Allah hilang 2/3. Kalau umur kita 60 tahun, 40 tahun hilang. Padahal itu perbuatan rutin tiap hari, walaupun bentuknya bukan sujud. Aktivitas tidur dan usaha itu nilainya ibadah. Kalau ihdarun niyah lillahi ta'ala, menghadirkan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah jemaah sekalian yang saya sampaikan ya. Kita akan marojik kita kepada kitab ini, kitab hadis yang lain, untuk terarah. Karena ustadz ini ngeri-ngeri kalau nggak ada kitab, lepas Pak. Kalau lepas nanti ngomongnya kena undang-undang ITE, langsung masuk penjara. Nggak lama-lama ustadz ini kalau salah ngomong langsung tangkap. Ya, kalau bukan ustadz bisa berlama-lama. Ya, ini mudah-mudahan dengan adanya kitab ini lebih terarah dan tidak ada hoax, tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan pasal penangkapan. Tapi yang paling penting kita jaga ulama kita, tolong jaga ulama. Ini pesan ini Pak, ya. Kehilangan 1 ulama bukan kehilangan 1 nyawa. Dari 1 juta, 2 juta, 3 juta orang penduduk Indonesia ini belum tentu ketemu 1 orang Ustadz Ali Hidayat. Dari ratusan juta belum tentu ketemu 1 orang Buya Hamka. Ya, ini kepada masjid-masjid sekali lagi saya sampaikan, keamanan dalam sangat diperlukan. Ya, terutama ustadz, imam itu ring pertama, kedua, ketiga itu mesti jemaah yang memang rutin benar. Dan ustadz di depan, ketua DKM depan, sehingga nanti kalau ada yang macam-macam dia akan melewati beberapa saf dulu. Kalau orang asing, orang baru mungkin saf paling belakang. Ya, kita bukan apa, memang zamannya sudah seperti ini. Pada prinsipnya tidak boleh pilih-pilih di masjid siapa duluan di depan, tapi kondisi tidak bisa begitu sekarang. Karena kondisi tidak normal, maka letakkan ini imam, ini penceramah, ini ketua DKM, ini nanti di samping-sampingnya itu aktivis bela diri yang sabuk hitam sebelah imam, untuk sabuk hitam silat sebelah ustadz, untuk sabuk hitam taekwondo di sebelah ketua DKM. Nah, itu sekarang ini agak janggalnya kita, karena 8 bulan ini kiai pimpinan pondok itu sudah 86 yang meninggal. Memang ini ajal, tapi kita tidak tahu apa upaya manusianya, kita nggak tahu. Tapi kalau ini semuanya karena ajal, harus kita imani takdir ya. Tapi yang urusan kemanusiaannya harus kita analisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak rubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubah sebab-sebab kehancuran kita. Kalau kita ingin maju, maka cari sebab-sebab kemunduran lalu berubah. Kalau kita ingin menjadi pengelola umat, mengambil kepemimpinan, ya kita harus tahu sebab-sebab kenapa kalah terus dalam pilkada, dalam apa-apa. Cari sebabnya apa. Nanti itu dirubah, nanti akan meraih kemenangan. Jadi itu sudah sunatullahnya begini. Pada hal-hal yang kita mampu, Allah serahkan kepada kita untuk merubahnya.
Pada hal-hal yang kita tidak punya pilihan, tidak ada kemampuan, kita berpasrah kepada takdir Allah. Tapi pada hal-hal yang ada peran manusianya, kita ambil peran yang maksimal. Ya, dengan harta, dengan tenaga, dengan waktu untuk agama ini. Baik, ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kalau mungkin ada satu tanya jawab atau dua. Baik, terima kasih guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kita sering mengatakan tanda munafik 3. Betul, itu disebut dalam hadis. Idza haddatsa kadzdzaba, bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, janji bohong. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Jadi ketua RT berkhianat, jadi gubernur berkhianat, sampai tinggi berkhianat. Itu tanda munafik yang disebut di hadis. Tapi jangan lupa, itu sebutan hadis. Kalau dalam Al-Quran, munafik itu banyak sekali tanda-tandanya. Ya. Dan secara umum keluar dari lisan munafik itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada orang yang kalimatnya memukau, padahal dia aladdul khisam, musuh yang paling besar. Jadi pada prinsipnya orang munafik ini bicaranya itu ya mungkin logis, sangat logis, sistematis, sangat indah, sehingga orang yang tanpa ya polos-polos saja semua tertipu itu. Makanya kita ini dituntut mempunyai analisis yang tersirat dari yang tersurat. Apa yang dimaksud? Bukan apa yang kalau ahli fikih nahkum bizawahir, hanya menghukumi apa yang terlihat, terdengar, terasa. Tapi seorang pejuang dakwah itu punya strategi melihat apa yang tersirat. Ini sulit, ya. Nah, kalau dilihat Al-Quran, komposisi satu surat aja Al-Baqarah misalnya, itu pendahuluan Al-Baqarah itu 20 ayat. 1 sampai 5 orang-orang yang beriman bertakwa. 6 dan 7 orang kafir. Bayangkan, orang kafir cuma 2 ayat. Dari ayat 8 sampai 20, 13 ayat tentang orang munafik. Komposisi itu mencerminkan komposisi surah Al-Baqarah 20 ayat pertama itu. Komposisi itu mencerminkan keseluruhan isi Al-Quran. Jadi 13 dari 20 ayat 65%. Jadi kalau begitu Al-Quran bicara tentang orang munafik itu 65%. Ya. Agar kita lebih hati-hati dengan orang munafik ini. Kenapa? Kegagalan semua perjuangan karena kemunafikan itu. Jadi bukan 3 yang disebutkan dalam itu, betul hadis itu standarnya loh, standarnya ini ciri-ciri. Tapi ada ciri-ciri khususnya melewat dari standar, ada 20, ada 30 tanda orang munafik itu. Dan paling parah itu tanda itu terlihat pada memilih pemimpin. Di mana Anda? Jadi Al-Quran yang 6.236 ayat itu, soal ibadah itu maksimal cuma 15% isinya, Pak. 65% lebih, bahkan 70% lebih itu tentang sikap. Kita mengambil sikap apa terhadap agama ini? Sikap kita apa? Tapi kebanyakan orang dalam mengambil Al-Quran, dia bicara seolah-olah Al-Quran hanya bicara soal sholat saja. Padahal Al-Quran bicara soal bisnis, bicara soal ekonomi, hukum, politik, budaya. Itu enggak didalami.
Sehingga dia berkata seolah kalau agama itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, umroh, selesai. Padahal isi Al-Quran itu 70% tentang sikap kita. Di mana kita bersikap? Orang beriman, kafir, apa munafik? Ambil sikap yang mana? Jelas, harus jelas. Kalau nggak jelas itu yang munafik. Nah, pertanyaan, kalau memiliki tanda-tanda yang 3 itu, apakah bagaimana kesudahannya? Allah yang sebutkan, bukan saya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di akhirat tempatnya neraka. Kebohongan, ya, kalau kebohongan itu betul-betul berdampak luas, kalau Quran sebut penyakit munafik itu diantaranya fasad. Wala tufsidu fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa disebut fil ardi? Enggak disebut fid dairah, di sebuah daerah, atau fil makan, di sebuah tempat, tapi disebut fil ardi, menunjukkan luasnya. Jadi kalau kebohongan tadi, pengkhianatan tadi, tidak menepati janji tadi, memberikan dampak luas kepada masyarakat umum, itulah yang fid darkil asfali minan nar. Tapi kalau kebohongannya itu berdampak kepada satu orang saja, maka itu dosa besar yang dia bertanggungjawabkan, tapi bukan fid darkil asfali minan nar. Jelas ya? Jadi kalau idza haddatsa kadzdzaba, bicara dusta, kalau kedustaan ini menyebabkan dampak luas kepada masyarakat umum, itu fid darkil asfali. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, berjanji dia tidak tepati. Saya kalau terpilih akan begini, tapi dampaknya luas, itu yang masuk. Ya, banyak orang yang dirugikan. Yang ketiga, wa idza tumina khana, diberi amanah khianat, itu pasti. Nah, jadi posisinya di mana? Di neraka paling bawah. Bukan iblis yang paling bawah, bukan Fir'aun. Jadi neraka jahanam itu pun bertingkat-tingkat. Neraka itu bertingkatnya ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas, semakin mengerikan. Dan yang paling bawah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu pun bertingkat-tingkat. Yang paling bawah dari neraka jahanam itulah tempat orang-orang munafik. Jelas ya? Nah, jadi kalau kebohongannya dia bohong dengan satu orang, dampaknya tidak berdampak pada orang banyak, itu dosa besar yang dia bertanggungjawabkan, tapi tidak sampai kekal di neraka jahanam. Tapi itu dosa besar juga yang dihisab di yaumil akhir. Tapi beda posisinya dengan yang fasadun fil ardi, yang dampaknya meluas. Nah, biasanya yang akan memberi dampak luas itu orang yang memegang amanah. Coba kalau dia korupsi, satu aja korupsi tentang pembangunan jalan, sudah setiap orang yang lewat jalan itu, satu orang, dua orang, tiga orang, itu dosa dia semua tuh. Misalnya dia bikin jalan beton, ketebalannya misalnya 80 cm, dia korupsi jadi 60 cm. Dia korupsi berapa? Bukan 20 cm, 20 cm kali panjangnya jalan itu. Maka setiap orang yang jalan sepanjang jalan itu, dia kena dosanya terus. Sepanjang jalan itu masih ada, dosanya terus untuk dia. Bapak megang proyek, gak usah 20 cm dah. Proyek bikin jalan beton, ketebalannya 50 cm atau 70. Anda bikin 68 ketebalannya, berapa korupsinya? 2 cm. Bukan 2 cm, 2 cm kali panjangnya jalan tersebut. Maka sepanjang jalan itu, berapapun manusia, hewan yang lewat, dosanya buat Anda semua. Baik pejalan kaki, goes, pakai motor, pakai beca, pakai mobil, merangkak, pakai kursi roda, yang lewat situ, dosa sebanyak orang itu berkali-kali lipat. Itu dosanya untuk Anda yang bikin jalan korupsi itu. Itu kalau korupsi cuma 1 cm. Al-Quran menyebutnya al-mutaffifin, curang. Curang itu dia hanya ngurangin sedikit. Kalau dia ngurangin banyak namanya kazib, bukan mutaffifin. Sedangkan mutaffifin saja dampaknya begitu. Bagaimana dengan kazib? Tahu bedanya? Jadi kalau Anda berdagang 1 kilo berapa? 10 on. Anda korupsi jadi 9,5 on, itu mutaffifin. Tapi kalau Anda korupsinya 1,5 on atau 2 on, itu bukan mutaffifin lagi, itu kazib, pendusta. Jadi curang dikit saja masuk neraka wail, neraka wail. Wail itu adalah jurang neraka jahanam.
Jelas ya? Nah, baik. Sudah? Cukup ya. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kajian ini penting sekali, terutama terkait dengan niat ini. Kalau memang belum cukup, ini perlu ditambah lagi penjelasan soal niat karena memang hadis niat ini banyak jumlahnya. Setelah ini ada hadis tentang lain-lainnya terkait dengan ihdharun niyah, ya, menghadirkan niat dalam semua amal dan perbuatan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Dan terakhir saya menyampaikan, kami dari Pondok Pesantren masih membangun masjid buat santri. Sampai sekarang belum selesai. Terbuka kesempatan bagi antum yang ingin mengambil bagian amal jariahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan para dermawan, ya, ahli sorga yang akan menyelesaikan pembangunan masjid di Pondok Pesantren kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.